Bapak dan Ibu yang memasuki usia senja, pernahkah terlintas sebuah pertanyaan di hati? Apakah menikah lagi di usia tua bisa membuat hidup lebih bahagia? Sebagian orang menganggap pernikahan di usia lanjut sebagai hal yang tabu. Sebagian lagi percaya bahwa pendamping hidup baru bisa membawa kebahagiaan, kesehatan yang lebih stabil, dan semangat baru. Namun tak sedikit pula yang takut memulai hubungan baru, karena khawatir anak-anak tidak setuju, takut dianggap tidak tahu diri, atau merasa usia tidak lagi pantas untuk cinta. Pertanyaan ini sebenarnya tidak sederhana, karena menyangkut hati, kesehatan, keluarga, dan pandangan masyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh, Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau Bandung, Yogyakarta, dan kota-kota sejuk lainnya? Atau mungkin tinggal di kota kecil penuh kenangan masa muda? Bahkan ada juga yang tinggal di luar negeri bersama keluarga. Dari manapun Bapak Ibu berasal, satu hal pasti. Setiap perjalanan hidup membawa cerita berbeda, dan pandangan terhadap pernikahan di usia senja pun sangat beragam. Banyak lansia yang setelah ditinggal pasangan merasa sangat kesepian. Rumah yang dulu ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada lagi teman bicara saat malam. Tidak ada tangan yang menggenggam saat sedih. Tidak ada tempat bercerita tentang rasa takut atau rindu. Kesepian ini tidak terlihat oleh mata, tapi terasa sangat kuat di hati. Faktanya, rasa sepi di usia senja bisa menjadi pemicu stres, tekanan darah naik, mudah sakit, hingga mempercepat penurunan mental. Disinilah sebagian orang mulai berpikir, apakah saya perlu teman hidup lagi? Namun menikah lagi bukan sekadar mencari teman bicara. Bagi sebagian lansia, menikah kembali menjadi kesempatan untuk memulai hidup baru yang lebih sehat, lebih aktif, dan lebih bersemangat. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa lansia yang memiliki pasangan hidup cenderung lebih jarang sakit, lebih ceria, dan lebih stabil emosinya. Kehadiran seseorang yang mengingatkan minum obat, menemani makan, atau sekadar mengajak berjalan pagi ternyata berdampak besar bagi kesehatan. Meski begitu, keputusan menikah lagi tidak bisa diambil begitu saja. Ada keluarga yang setuju, tetapi banyak juga yang merasa keberatan. Anak-anak mungkin takut warisan terbagi, takut ayah atau ibunya disakiti, atau sekadar tidak siap melihat orang tua mereka bersama pasangan baru. Belum lagi komentar masyarakat yang kadang lebih pedas dari kenyataan. Semua ini membuat banyak lansia mengurungkan niat, meski hatinya sangat membutuhkan pendamping. Bapak dan Ibu, pada segmen-segmen berikutnya kita akan bahas secara jujur, tenang, dan bijak. Apakah menikah lagi di usia senja benar-benar membawa kebahagiaan? Apa manfaatnya? Apa risikonya? Siapa yang cocok menikah lagi dan siapa yang sebaiknya berhati-hati? Semoga pembahasan ini memberi pandangan baru bagi Bapak Ibu yang sedang mempertimbangkan langkah besar dalam hidup ini. Bapak dan Ibu yang bijaksana, sebelum kita menilai apakah menikah lagi di usia senja membawa kebahagiaan atau justru masalah baru, kita perlu memahami satu hal penting. Setiap orang tua memiliki kondisi emosional yang berbeda setelah kehilangan pasangan. Ada yang benar-benar kesepian, ada yang merasa hidupnya kosong, ada yang ingin ditemani, dan ada juga yang merasa cukup sendiri. Tidak ada yang salah. Yang salah justru ketika kita memaksa hati untuk bertahan, padahal batin sebenarnya menjerit rindu akan kehadiran seorang teman hidup. Banyak lansia yang tidak berani mengungkapkan keinginan menikah lagi, karena takut dianggap aneh. Padahal, kebutuhan untuk dicintai, ditemani, dan didengar tidak hilang hanya karena usia bertambah. Hati manusia tetap punya ruang untuk hangat. Dan ketika rasa kesepian sudah terlalu dalam, tubuh pun ikut merasakan dampaknya. Lebih gampang sakit, tidur tidak nyenyak, badan lemas, pikiran sering kosong. Dalam kondisi seperti inilah pernikahan kembali mulai terpikir sebagai cara untuk menemukan kembali kebahagiaan sederhana. Ada sebuah cerita tentang Pak Dharma, seorang duda berusia 70 tahun. Setelah istrinya meninggal, ia hidup sendiri selama hampir 5 tahun. Di luar ia terlihat kuat dan tegar. Tetapi setiap malam, ia duduk di ruang tamu memandangi foto istrinya sambil merasa rumahnya semakin sepi. Hingga suatu hari seorang sahabat berkata, "Kamu berhak bahagia lagi." Kalimat itu membuka pintu hati yang selama ini ia tutup. Ia tidak mencari pengganti, tetapi mencari teman hidup baru. Seseorang yang bisa diajak tertawa, menangis,
dan menjalani sisa hidupnya dengan damai. Namun Bapak dan Ibu, menikah lagi bukan sekadar soal perasaan. Ini juga menyangkut keluarga besar, terutama anak-anak. Banyak anak yang mencintai orang tuanya, tetapi tidak siap melihat ayah atau ibunya bersama pasangan baru. Mereka khawatir orang tuanya disakiti. Mereka takut warisan terbagi. Mereka cemburu secara emosional. Mereka merasa posisi orang tua kandung tergantikan. Tanpa komunikasi yang baik, rencana pernikahan justru memicu konflik besar. Karena itu, keputusan menikah lagi di usia senja membutuhkan hati yang tenang dan pikiran yang matang. Kita harus jujur kepada diri sendiri, apa benar kita siap, apa benar kita ingin, atau hanya sekadar melarikan diri dari kesepian sesaat. Pertanyaan sederhana ini menentukan apakah pernikahan membawa bahagia atau justru beban baru. Sebelum kita melanjutkan, coba Bapak dan Ibu jawab di kolom komentar. Menurut Anda apa alasan terbesar lansia ingin menikah lagi? Jawaban Anda bisa membantu sahabat lansia lainnya merasa didengar dan tidak sendirian. Bapak dan Ibu yang lembut hatinya, salah satu alasan mengapa sebagian lansia ingin menikah lagi adalah karena kebutuhan emosional yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan aktivitas atau keramaian. Banyak orang tua yang terlihat aktif, ikut pengajian, senam, atau berkumpul dengan tetangga, tetapi tetap merasa kesepian saat malam tiba. Kesepian ini bukan sekadar tidak ada yang menemani, tetapi tidak adanya sosok yang benar-benar mengerti rutinitas kita, kebiasaan kita, dan cara kita menjalani hidup. Kehangatan seperti itu hanya bisa hadir dari hubungan yang dekat. Kesepian yang berlarut-larut bisa memengaruhi kesehatan jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang hidup sendirian lebih rentan terkena stres, depresi, gangguan tidur, hingga penyakit fisik seperti tekanan darah tinggi dan jantung. Ini karena hati yang tidak bahagia akan berdampak pada tubuh. Sebaliknya, berada dalam hubungan yang stabil dan saling mendukung seringkali membuat lansia lebih ceria, lebih semangat, dan lebih teratur dalam merawat diri. Ada cerita tentang Bu Marlia, seorang wanita berusia 48 tahun yang ditinggal suaminya sejak 10 tahun lalu. Ia pernah berkata, "Saya bisa hidup sendiri, tapi hidup sendiri bukan berarti saya bahagia." Ia merasa rumahnya semakin sunyi. Ketika sakit, ia tidak tahu harus menelepon siapa. Ketika ingin bercerita, tidak ada yang mendengarkan. Hingga suatu hari ia bertemu sesama duda di pengajian. Mereka saling berbagi cerita, saling menyemangati, dan tanpa disadari hatinya kembali menemukan ruang untuk tersenyum. Ia menyadari bahwa kebahagiaan kadang datang dari keberanian membuka pintu bagi seseorang yang baru. Namun Bapak dan Ibu, menikah lagi tidak selalu menjadi solusi bagi semua orang. Ada lansia yang merasa lebih bahagia hidup sendiri karena sudah terbiasa mandiri dan tidak ingin memulai hubungan baru. Ada yang memilih fokus pada ibadah, cucu, atau kegiatan sosial. Pilihan mereka pun sama mulianya. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang terbaik adalah apa yang membuat hati tenang. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan kesiapan emosional setelah kehilangan pasangan sebelumnya. Ada yang sudah siap, tetapi ada juga yang masih memendam cinta, kenangan, dan kesetiaan. Menikah lagi bukan berarti melupakan, tetapi memastikan bahwa hati sudah cukup stabil untuk menerima kebahagiaan yang baru. Jika hati masih penuh luka atau rindu yang berat, pernikahan baru bisa terasa seperti beban tambahan. Bapak dan Ibu, setiap orang memiliki perjalanan dan kebutuhan yang berbeda. Menikah lagi bisa membawa kebahagiaan bagi sebagian orang, tetapi bukan keharusan. Yang penting adalah mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan hati kita, agar hari tua bisa dijalani dengan damai. Bapak dan Ibu yang bijaksana, penting untuk kita memahami bahwa menikah lagi di usia senja tidak hanya soal kebutuhan hati, tetapi juga soal kesiapan keluarga menerima perubahan. Banyak lansia yang sebenarnya ingin menikah lagi, tetapi memilih diam karena takut menyakiti perasaan anak. Ada pula anak yang merasakan campuran emosi, cemburu, khawatir, tidak siap, atau merasa kehilangan posisi orang tua kandung. Reaksi ini manusiawi. Hubungan keluarga memang sensitif ketika menyangkut pernikahan baru. Masalahnya ketika niat baik tidak dikomunikasikan dengan jujur, jarak emosional justru bisa semakin melebar. Anak merasa orang tua menyembunyikan sesuatu,
Sementara orang tua merasa anak tidak mengerti kebutuhannya. Pada akhirnya, kedua belah pihak sama-sama terluka. Dalam banyak kasus, konflik ini bukan muncul karena menikah lagi itu buruk, tetapi karena pembicaraan yang tidak dibuka dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Ada cerita tentang Pak Ilyas yang berusia 72 tahun. Ia ingin menikah lagi karena sangat kesepian setelah istrinya meninggal. Namun ketika mencoba bicara, anak-anaknya langsung menolak tanpa mendengar penjelasan. Hatinya sedih, tetapi ia memilih diam. Suatu hari anak sulungnya berkata, "Ayah, kalau ayah ada teman hidup kami juga tenang." Kalimat itu hanya muncul setelah mereka benar-benar duduk bersama dan bicara dari hati ke hati. Bukan dengan emosi, tapi dengan kepedulian. Sejak itu, hubungan mereka menjadi lebih hangat. Bapak dan Ibu, menikah lagi bukan hanya keputusan pribadi, ini keputusan keluarga. Tetapi bukan berarti orang tua harus menuruti semua keinginan anak. Yang penting adalah adanya komunikasi yang baik, jujur, dan lembut. Orang tua punya hak untuk bahagia, dan anak-anak punya hak untuk memahami alasan di balik pilihan itu. Ketika kedua belah pihak saling mendengar, banyak kekhawatiran bisa berubah menjadi restu. Namun ingatlah bahwa restu anak bukan syarat wajib untuk menikah lagi, tapi restu mereka dapat membuat perjalanan lebih tenang. Yang paling penting adalah memastikan bahwa pilihan kita tidak terburu-buru dan benar-benar membawa kedamaian, bukan sekadar mengisi kesepian sesaat. Hati yang tenang seringkali memberi petunjuk yang paling jujur. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya ingin bertanya dengan lembut kepada Bapak dan Ibu. Jika Anda menikah lagi, apakah menurut Anda keluarga akan mendukung atau menolak? Silakan bagikan pendapat di kolom komentar. Siapa tahu ada sahabat lansia lain yang merasakan hal serupa dan bisa saling menguatkan. Bapak dan Ibu yang berhati lembut, kini kita masuk pada bagian yang sering tidak dibicarakan, namun sangat penting. Manfaat kesehatan yang bisa muncul ketika lansia memiliki pasangan hidup kembali. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang memiliki pendamping cenderung lebih sehat secara fisik maupun mental. Ini bukan hanya karena cinta, tetapi karena adanya rutinitas yang lebih teratur dan dukungan emosional yang stabil. Ketika seseorang hidup sendiri, pola hidup cenderung menjadi tidak teratur. Makan seadanya, tidur tidak teratur, jarang bergerak, dan sering merasa malas melakukan aktivitas. Namun ketika ada teman hidup, pola itu berubah. Ada yang mengingatkan minum obat, ada yang mengajak jalan pagi, ada yang menghibur ketika hati sedang gelisah. Hal-hal sederhana ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kesehatan jangka panjang. Ada kisah Bu Salmah, seorang janda berusia 66 tahun. Setelah menikah lagi, anak-anaknya terkejut melihat perubahan ibunya. Ia menjadi lebih ceria, kulitnya tampak lebih segar, dan ia bisa tertawa lepas seperti saat muda dulu. Ketika ditanya apa yang membuatnya berubah, ia hanya berkata, "Sekarang saya tidak makan sendirian." Ternyata, kebersamaan saat makan, saat bercerita, dan saat beraktivitaslah yang membuat tubuhnya lebih sehat dari sebelumnya. Selain itu, memiliki pasangan hidup membantu lansia tetap aktif secara mental. Mereka lebih sering berbicara, berdiskusi, merencanakan kegiatan, bahkan bertengkar kecil yang sehat. Semua itu membuat otak tetap bekerja, sehingga terhindar dari pikun dini. Aktivitas sosial seperti ini jauh lebih kuat efeknya daripada sekadar bermain permainan otak atau menonton televisi. Namun, Bapak dan Ibu penting untuk diingat bahwa manfaat kesehatan ini muncul jika hubungan yang dijalin adalah hubungan yang sehat. Jika hubungan dipenuhi konflik, kecemburuan, atau ketidaksesuaian, justru kesehatan bisa terganggu. Oleh karena itu, memilih pasangan di usia senja harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Pilihlah seseorang yang membuat hati tenang, bukan yang menambah beban pikiran. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas tantangan besar yang sering muncul ketika lansia memutuskan menikah lagi, khususnya masalah ekonomi, warisan, dan kepercayaan keluarga. Bapak dan Ibu yang bijaksana, kini kita masuk pada salah satu alasan terbesar mengapa banyak keluarga menolak pernikahan lansia. Masalah ekonomi dan warisan tidak dapat dipungkiri. Saat orang tua berencana menikah lagi, anak sering merasa cemas. Mereka khawatir harta keluarga terbagi, khawatir pasangan baru hanya datang karena materi, atau takut orang tuanya dimanfaatkan secara halus. Kekhawatiran ini wajar,
karena anak ingin melindungi orang tuanya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun di sisi lain, orang tua juga memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk hak untuk bahagia. Konflik sering muncul bukan karena pernikahan itu sendiri, tetapi karena tidak adanya penjelasan, keterbukaan, dan komunikasi yang baik. Ketika niat disembunyikan atau dilakukan secara terburu-buru, keluarga merasa dikhianati. Namun ketika dijelaskan dengan tenang, banyak anak yang akhirnya bisa mengerti. Ada kisah Pak Roni, seorang duda berusia 68 tahun. Ia ingin menikah lagi, tetapi takut anak-anaknya salah paham. Ia kemudian mengumpulkan semua anaknya di ruang tamu dan berkata, "Ayah tidak ingin merusak keluarga. Ayah hanya ingin ditemani di hari tua." Ia juga menjelaskan bahwa masalah harta akan tetap diatur secara adil. Setelah percakapan itu, anak-anaknya yang awalnya menolak, akhirnya mendukung. Kejujuran selalu membuka pintu yang sulit dibuka dengan cara lain. Bapak dan Ibu, menikah lagi di usia senja bisa berjalan baik bila ada 3 hal. Kejujuran, batasan yang jelas, dan kesiapan mental. Soal harta bisa dibicarakan dengan sangat terbuka, misalnya dengan membuat perjanjian, mengatur warisan terlebih dahulu, atau menjaga agar harta keluarga tetap aman. Dengan cara itu anak merasa dihormati, orang tua merasa tenang, dan pasangan baru pun memahami posisi mereka. Yang terpenting adalah memastikan bahwa keputusan menikah bukan karena tekanan, pelarian, atau ketergantungan ekonomi. Hati yang tenang akan membuat langkah menjadi lebih benar. Jangan buru-buru, jangan tergesa. Pastikan calon pasangan benar-benar memiliki niat baik, bukan sekadar mencari kenyamanan sesaat atau keuntungan materi. Sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu boleh berbagi di komentar. Menurut Anda, apakah masalah harta dan warisan menjadi alasan terbesar anak menolak orang tuanya menikah lagi? Jawaban Anda dapat membantu sahabat lansia lain yang sedang mengalami pergulatan batin serupa. Bapak dan Ibu yang penuh ketenangan. Setelah membahas masalah ekonomi dan warisan, kini kita perlu melihat tantangan lain yang sering muncul, yaitu kecocokan dan karakter pasangan baru. Di usia senja, menikah lagi bukan soal mencari pasangan yang sekadar menarik hati, tetapi pasangan yang benar-benar cocok untuk hidup berdampingan dengan tenang. Banyak lansia yang lupa bahwa menikah di usia tua pun tetap membutuhkan kesabaran, pemahaman, dan komunikasi yang matang. Pernikahan kedua atau ketiga tidak otomatis lebih mudah. Justru kadang lebih sulit karena masing-masing sudah punya kebiasaan sendiri yang sudah sangat melekat selama puluhan tahun. Ada yang terbiasa bangun pagi, ada yang suka tidur larut, ada yang sangat rapi, ada yang biasa berantakan. Hal-hal kecil seperti ini bisa menjadi sumber pertengkaran bila tidak dibicarakan sejak awal. Itulah sebabnya memilih pasangan di usia tua harus lebih berhati-hati daripada saat muda. Ada kisah Bu Narti, seorang janda berusia 64 tahun yang menikah dengan duda berusia 70 tahun. Pada awalnya semua terlihat indah, tetapi setelah tinggal bersama, mereka sering berselisih karena gaya hidup yang berbeda. Bu Narti suka rumah rapi, sedangkan suaminya lebih santai. Suaminya suka menonton televisi keras-keras, sementara Bu Narti lebih suka rumah tenang. Setelah beberapa bulan penuh ketegangan, mereka belajar untuk menyesuaikan diri. Mereka akhirnya tersenyum dan berkata, ternyata menikah di usia tua tetap butuh belajar. Bapak dan Ibu, kecocokan tidak harus berarti semuanya sama. Yang penting adalah kemampuan untuk menerima perbedaan dan kompromi. Di usia senja, kita tidak perlu berdebat panjang. Kita hanya perlu memilih apa yang membuat hidup lebih ringan. Bila calon pasangan membuat hati tenang, membuat kita menjadi lebih baik, dan tidak memaksa kita mengubah diri secara paksa, itu tanda hubungan yang sehat. Selain kecocokan, satu hal yang perlu diperhatikan adalah kejujuran dan karakter. Ada lansia yang terburu-buru menikah hanya karena merasa kesepian. Akibatnya, mereka memilih orang yang tidak tepat, yang mungkin memiliki niat buruk, atau tidak benar-benar ingin membangun hubungan. Karena itu, mengenal calon pasangan secara perlahan adalah langkah penting. Tidak perlu tergesa-gesa meskipun hati merindukan teman hidup. Pada segmen berikutnya kita akan membahas satu hal sensitif, namun sangat menentukan. Bagaimana pandangan masyarakat dan lingkungan sering memengaruhi keputusan lansia untuk menikah lagi, dan bagaimana cara bersikap bijak menghadapinya. Bapak dan Ibu yang hatinya lembut,
Salah satu tantangan terbesar ketika lansia ingin menikah lagi adalah pandangan masyarakat atau lingkungan sekitar. Tidak sedikit yang memandang sinis, mengejek, atau menganggap aneh ketika seorang janda atau duda di usia senja memutuskan untuk menikah kembali. Ada yang berkata, sudah tua kok masih mau menikah. Ada pula yang membisiki tetangga seolah-olah cinta hanya milik orang muda. Padahal kebutuhan manusia untuk dicintai, ditemani, dan dihargai tidak pernah hilang hanya karena rambut memutih. Pandangan seperti itu sering membuat banyak lansia mengurungkan niatnya, meskipun hatinya sebenarnya sangat membutuhkan pendamping hidup. Mereka takut dicemooh, takut dianggap tidak tahu diri, atau takut menjadi bahan pembicaraan tetangga. Sayangnya, membiarkan pendapat orang lain mengatur hidup kita justru membuat hari tua semakin sepi dan penuh penyesalan. Lingkungan tidak akan ikut menanggung kesepian kita. Yang menanggung rasa hampa itu tetap kita sendiri. Ada kisah Pak Amir, seorang duda berusia 71 tahun. Ia ingin menikah lagi karena sudah bertahun-tahun hidup sendiri dan merasa kesepian. Namun setiap kali ia hendak melamar, ia teringat komentar tetangganya yang berkata, "Sudah tua masih pacaran." Komentar itu membuatnya mengurungkan niat. Hingga suatu hari seorang sahabat berkata, "Yang hidup itu kamu, bukan tetangga." Kata itu membuatnya merenung. Ia akhirnya menikah dengan wanita yang membuatnya bahagia. Dan anehnya, setelah menikah, semua orang yang dulu mencibir justru ikut tersenyum seolah tidak pernah mengomentari apapun. Bapak dan Ibu, pandangan masyarakat tidak bisa dikendalikan. Tetapi kebahagiaan kita bisa kita jaga. Di usia senja, kita tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Kita hanya perlu menjalani hidup yang membuat hati tenang. Mereka yang mencibir tidak akan menemani kita di malam sepi, tidak akan memperbaiki kesehatan kita, dan tidak akan menguatkan kita saat sedih. Maka jangan biarkan suara luar merusak suara hati. Jika pernikahan itu membuat kita lebih sehat, lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih terjaga secara emosional, maka itu adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. Tentu saja, semua keputusan harus matang, penuh kehati-hatian, dan melibatkan keluarga. Tetapi jangan biarkan omongan lingkungan menjadi alasan untuk tidak bahagia. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dengan lembut. Jika lingkungan Anda mencibir keputusan menikah lagi, apakah Anda akan tetap melangkah atau memilih diam? Silakan bagikan di kolom komentar. Cerita Anda mungkin menguatkan banyak sahabat lansia lainnya. Bapak dan Ibu yang berhati tenang, kini kita masuk pada bagian yang paling penting dalam mengambil keputusan besar di usia senja. Apakah hati benar-benar siap untuk memulai perjalanan baru? Menikah lagi bukan hanya soal ingin ditemani, tetapi juga soal kesiapan membuka ruang baru di hati yang mungkin sudah lama tertutup karena kehilangan atau pengalaman masa lalu. Tidak semua lansia siap untuk itu, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah jujur kepada diri sendiri. Banyak lansia yang sebenarnya belum sepenuhnya pulih dari rasa duka atau trauma masa lalu. Ada yang masih memegang kuat kenangan pasangan sebelumnya. Ada yang masih terluka oleh pengalaman rumah tangga yang kurang harmonis. Ada pula yang masih takut dikhianati, takut kecewa lagi, atau takut kehilangan lagi. Jika hati belum sembuh, menikah lagi justru bisa menjadi beban baru, bukan kebahagiaan. Karena itu, kesiapan batin jauh lebih penting daripada kesiapan materi. Ada cerita tentang Bu Yati, seorang janda yang sudah 15 tahun hidup sendiri. Banyak yang mendorongnya menikah lagi karena ia sering terlihat kesepian. Namun ketika ditanya, ia berkata, "Hati saya sudah cukup tenang. Saya tidak merasa perlu memulai hubungan baru." Keputusan itu bukan karena ia menolak cinta, tetapi karena hatinya sudah damai. Di sisi lain, ada juga lansia yang merasa hidupnya kembali cerah setelah bertemu seseorang yang membuatnya merasa dihargai dan didengarkan. Setiap hati memiliki caranya masing-masing untuk pulih. Bapak dan Ibu, tidak semua lansia butuh menikah lagi untuk bahagia. Ada yang cukup dengan aktivitas sosial, ada yang merasa dekat dengan cucu-cucu, ada yang menemukan ketenangan dalam ibadah dan kesederhanaan. Namun bagi sebagian orang, kehadiran pasangan baru bisa menjadi sumber kekuatan, teman berbagi cerita, dan pelengkap di hari tua. Yang penting adalah mengetahui apa yang benar-benar membuat hati kita ringan. Sebelum memutuskan menikah lagi, tanyakan pada diri sendiri,
Apakah saya ingin menikah lagi karena cinta atau karena takut sendiri? Apakah saya siap menerima seseorang apa adanya tanpa membandingkan dengan masa lalu? Apakah saya siap menghadapi perubahan rutinitas dan kompromi baru? Jawaban jujur dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu menentukan apakah pernikahan baru akan membawa bahagia atau justru menambah beban. Pada segmen terakhir nanti kita akan merangkum seluruh pembahasan dan melihat dengan jernih kapan menikah lagi benar-benar baik bagi lansia, dan kapan sebaiknya kita memilih menikmati hidup sendiri dengan damai. Bapak dan Ibu yang penuh kebijaksanaan, setelah melalui panjangnya pembahasan, kini kita bisa melihat dengan lebih jernih bahwa menikah lagi di usia senja bukanlah soal benar atau salah, tetapi soal apa yang membuat hati kita lebih damai. Ada lansia yang hatinya kembali hidup setelah bertemu seseorang yang mengerti dan menemani. Ada pula yang merasa lebih bahagia menjalani hari-hari sendirian tanpa ikatan baru. Keduanya sama-sama mulia, sama-sama berharga. Menikah lagi bisa membawa kebahagiaan, kehangatan, dan kesehatan yang lebih stabil bila dilakukan dengan hati yang siap, keluarga yang memahami, dan pasangan yang benar-benar tulus. Namun menikah lagi juga bisa membawa masalah bila dilakukan karena terburu-buru, tekanan lingkungan, atau sekadar untuk mengisi kekosongan sesaat. Keputusan besar ini harus lahir dari hati yang matang, bukan dari ketakutan. Karena hati yang tenang akan menuntun pada pilihan yang benar. Bapak dan Ibu, usia senja bukan akhir perjalanan. Ini adalah babak baru yang penuh kelembutan. Baik menikah lagi maupun memilih tetap sendiri, yang terpenting adalah menjalani hidup tanpa beban, tanpa tekanan, dan tanpa rasa bersalah. Kebahagiaan di usia tua tidak diukur dari ada tidaknya pasangan baru, tetapi dari bagaimana kita merawat diri, menjaga batin, dan berhubungan baik dengan keluarga. Hiduplah dengan cara yang membuat hati ringan dan tidur nyenyak setiap malam. Jika Bapak dan Ibu sedang mempertimbangkan untuk menikah lagi, ambillah waktu untuk berdialog dengan diri sendiri dan keluarga. Dengarkan suara hati, bukan suara lingkungan. Bila keputusan itu membawa ketenangan, maka itu pilihan yang tepat. Dan bila hati berkata cukup, itu pun bukan kekalahan, itu kebijaksanaan. Sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin mengundang Bapak dan Ibu dengan lembut untuk berbagi. Menurut Anda, apakah menikah lagi di usia senja membawa lebih banyak manfaat atau tantangan? Berbagi jawaban Anda mungkin bisa membantu sahabat lansia lainnya yang sedang mengalami dilema yang sama. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai bersama Kesehatan Lansia TV. Bila pembahasan ini memberi manfaat, Bapak dan Ibu boleh meninggalkan komentar atau berinteraksi agar semakin banyak sahabat lansia merasa ditemani dan dimengerti. Semoga Allah memberi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan untuk kita semua di usia senja.